Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Andi. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pencegahan bugs dan pemrograman baik. Di mana di sini tercantum pada modul pertemuan ke-7 mata kuliah Mobile Programming. Sebelum kita masuk ke tahap debug atau mengatasi bug itu sendiri, kita kenalan dulu atau lebih tahu dahulu apa itu bug. Nah, bug ini adalah situasi di mana ketika software atau perangkat lunak tidak berjalan dengan semestinya. Jadi bisa dikatakan seperti error, tapi errornya ini bukan berarti dia tidak bisa dieksekusi saja. Misalnya dia tetap berjalan, tapi ada sesuatu atribut atau ada sesuatu fitur yang tidak berjalan dengan semestinya. Jadi bisa dikatakan aplikasinya tetap bisa jalan dengan adanya bug, tapi dengan bug ini berjalannya itu sedikit aneh atau bahkan ya itu tadi yang fatalnya ya tidak bisa dijalankan sama sekali, atau setelah dibuka dijalankan aplikasinya itu nge-freeze atau bahkan blue screen, bahkan black screen seperti itu. Black screen, blue screen kan nge-freeze tuh. Pasti mau nggak mau kita bakal nge-close aplikasinya dan mulai membuka lagi, atau bisa juga dia nggak blue screen, nggak black screen, nggak nge-freeze dulu. Dia bahkan ketika kita mau buka aplikasinya, mau kita jalankan, dia langsung ketutup sendiri seperti itu. Jadi ada banyak macam efeknya dari bug itu sendiri. Bahkan juga dengan adanya bug ini bisa memungkinkan terbukanya celah untuk masuknya malware, virus, atau ancaman-ancaman lainnya seperti itu. Mungkin bagi kita lebih banyak mengenal bug ini di dalam dunia game. Jadi bug itu sendiri sangat mudah terlihat ketika kita bermain game, karena dengan adanya visualisasi dari karakter game itu bisa terlihat bugnya dengan sangat mudah. Oleh karena itu kita ketika main game itu lebih mudah untuk menemukan bug itu sendiri. Misal seharusnya karakternya itu nggak bisa ngeblink atau lompat sana sini, tiba-tiba dia bisa ngeblink sana sini seperti itu. Atau ketika karakter itu yang seharusnya darahnya itu hanya seperempat dan sekali attack dari musuh itu mati, nah ini dia bisa bertahan di 2 detik baru dia habis darahnya seperti itu. Itu juga merupakan sebuah bug. Nah, dari bug itu sendiri juga banyak macamnya. Jadi selain banyak efeknya, juga banyak macam-macam dari bug itu sendiri. Yang pertama ada syntax bugs. Ini syntax bug jadi lebih ke arah adanya error atau adanya kesalahan ketika penulisan sintaks coding. Misal yang paling umum itu saat kita ngoding itu hilangnya titik koma di akhir sintaks. Ada beberapa bahasa pemrograman yang membutuhkan titik koma di akhir sintaksnya. Nah, ketika tidak adanya titik koma di akhir sintaks itu, dia akan tidak bisa dijalankan programnya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari sintaks bug. Contoh lainnya, misalnya yang paling umum, hal-hal kecil kayak titik koma atau tanda kutip atau bahkan tanda kurung kurawal itu seringkali dialami oleh para developer atau programmer ketika sedang mengembangkan aplikasi. Jadi ini adalah salah satu tipe dari bug, yaitu syntax bug. Yang kedua ada runtime bug atau eksekusi yang tidak sesuai dengan apa yang diprogram. Jadi
misalnya di programnya apa, misalnya untuk dana transfer misal kayak di GoPay atau di OVO atau di Dana itu kan berkaitan dengan transaksi. Nah, di sini ketika kita menjalankan eksekusi dari fiturnya, nah ini eksekusinya tidak berjalan sesuai dengan yang diprogram gitu. Misalnya kan kita melakukan transfer, nggak taunya dia malah menjalankan tarik tunai. Nah itu adalah salah satu runtime bug yang dimana perintah yang diberikan kepada software itu tidak berjalan dengan atau tidak sesuai dengan yang di coding gitu. Lalu selanjutnya yang ketiga ada namanya logic bug. Nah, ini adalah bug yang terjadi karena kesalahan logika. Yang dimana biasanya ketika kita ngoding itu kan terkadang terjadi kondisi yang dimana kita membuat suatu looping atau perulangan. Nah, di situ terkadang permainan logika sangat diperhatikan karena bisa menyebabkan dari logic bug. Contoh lainnya misalnya kayak tadi aplikasi aplikasi tentang transaksi. Misalnya kita sudah melakukan transfer nih. Nah, ada kesalahan logik di sini yang dimana ketika kita harusnya melakukan transfer atau melakukan tarik tunai atau membayar sesuatu, logiknya itu kan dana yang kita miliki atau saldo yang kita miliki itu akan berkurang. Nah, tapi di sini tiba-tiba saldo kita tetap, itu akan bisa terdeteksi secara langsung bahwa itu merupakan logic bug. Ada kesalahan logika yang tidak sesuai dengan seharusnya. Lalu selanjutnya di sini ada arithmetic bug atau kesalahan aritmatika yang dimana untuk aplikasi yang sejenis dengan aplikasi transaksi atau yang terdapat transaksi di dalam aplikasi itu sangat rentan dengan arithmetic bug ini. Nggak cuman untuk transaksi aja, arithmetic ini juga biasanya kan untuk perhitungan-perhitungan lainnya, misalnya yang paling sederhana rumus dari matematika, misalnya rumus dari lingkaran. Nah, yang seharusnya nilai pi itu adalah 22/7 atau 3,14, di sini ada kesalahan penghitungan seperti itu. Contoh lainnya yang tadi di aplikasi transaksi ya, ketika kita melakukan transfer atau tarik tunai, dananya sudah terpotong, saldonya sudah berkurang, tetapi berkurangnya ini tidak sesuai dengan antara nilai variabel yang sudah ditetapkan misalnya gitu. Jadi saldo kita yang 100.000 lalu dikurangin saldo keluarnya itu 50.000, seharusnya sisa saldonya menjadi 50.000, tapi di sini karena adanya arithmetic bug, dia bisa berkurang mencapai 25, sisanya 25.000, atau bahkan cuman berkurang 25.000 jadi sisanya 75.000 seperti itu. Lalu selanjutnya yang kelima di sini ada interfacing bug. Di sini bug ini lebih ke arah interface dari softwarenya itu sendiri, yang dimana biasanya terjadi error atau terjadi bug ini ketika penarikan API. Jadi API yang kita tarik ini tidak kompatibel dengan software yang kita miliki. Nah, ketika tidak kompatibel antara software yang kita bangun dengan API yang mau kita tarik datanya, itu tampilannya akan menjadi berbeda. Contoh sederhananya, ini bukan API mungkin, tapi menurut saya ini salah satu interfacing bug. Ini contohnya adalah ketika HTML sebuah website itu tidak bisa menarik atau memanggil dari program CSS-nya.
biasanya itu kita bisa temuin pas jaringan kita lagi lambat atau jaringan server pemilik website itu yang lambat. Terkadang yang muncul di di interface kita, di layar kita itu hanya website dengan tulisan berantakan. Karena apa? Karena CSS-nya itu tidak terpanggil dengan baik. Nah, itu adalah menurut saya adalah salah satu contoh dari interfacing bug. Nah, dari jenis-jenis bug tersebut, karena kan ada banyak bugs dan cukup sering terjadinya bug. Nah, apa sih penyebabnya sebenarnya dari bug itu sendiri? Yang pertama, penyebabnya adalah buruknya komunikasi. Nah, di sini developer atau pengembang itu jarang melibatkan banyak orang ketika mengembangkan aplikasinya. Jadi bisa dikatakan ketika si developer ini mengembangkan aplikasinya, dia itu tidak melaporkan apa aja yang telah dikerjakan dan apa aja progresnya. Nah, di sini bisa menyebabkan miskomunikasi dan bisa menyebabkan adanya bug di dalam aplikasi tersebut. Nah, selain dia tidak melaporkan apa saja yang sudah dia kerjakan, dia juga misalnya seorang tester. Nah, tester ini juga nggak ngelaporin nih, misalnya nemu bug kecil. Nah, menurut dia, oh ini mah biasa aja, bugnya nggak bakal mengganggu banget gitu. Nah, dia nggak melaporkan itu karena menurut dia itu adalah bug yang kecil, atau bahkan itu bisa menurut dia itu adalah hal yang wajar. Jadi dia tidak melaporkannya. Nah, dari temuan itu yang tidak dilaporkan itu bisa menyebabkan bug besar ke depannya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada deadline mepet. Jadi karena mengerjakan codingan dengan batas waktu atau tenggat waktu yang sangat mepet, itu juga bisa menyebabkan adanya bug, yang dimana programmer atau developer tidak pada saat itu mungkin tidak berkonsentrasi dengan baik, sehingga ada kesalahan logika atau kesalahan pengetikan dalam membuat atau membangun aplikasi tersebut. Jadi hal ini sebenarnya bisa diatasi ketika dari pihak developer itu membuat schedule pengerjaan, membuat timeline schedule, itu akan membantu sehingga setiap harinya itu ada target apa saja yang harus dikerjakan, jadi tidak mepet deadline. Selain itu juga dari pihak klien yang ingin dibuatkan aplikasinya atau dibuatkan softwarenya itu juga memberikan tenggat waktu yang bisa dikatakan wajar. Jadi tidak seenaknya saja klien memberikan tenggat waktu seperti itu. Jadi sebenarnya di sini bisa dikomunikasikan antara dua pihak, antara klien dan pihak dev, sehingga antara deadline yang mepet itu bisa diatasi dengan baik. Lalu yang ketiga ada software yang kompleks. Nah, di sini membangun sebuah aplikasi yang sangat kompleks, yang sangat besar, misal semacam OS, Windows, misal katakanlah Windows, ini kan sangat kompleks ya softwarenya. Jadi karena kekompleksan dari software itu sendiri, itu menyebabkan bisa terjadi adanya bug. Bukan karena terlalu bagus aplikasinya, tapi kesalahan dari human error itu sendiri. Karena kan wajar ketika membangun sebuah aplikasi yang sangat kompleks dan terjadi kesalahan atau bugs dalam pembangunan aplikasinya. Dan itulah gunanya tester dari software, tester dari aplikasi. Untuk apa? Untuk nanti ketika kita sudah membangun nih programnya, sudah mendevelop programnya, dilakukan tester. Nah, di sini adalah saatnya mencari bugs. Gitu. Jadi sebenarnya bukan hal yang sangat bukan hal yang sangat tidak wajar ketika adanya bugs di software yang kompleks. Ini sebenarnya sangat wajar. Bahkan di software yang tidak kompleks pun itu bisa aja
ada bugs di dalamnya seperti itu, apalagi yang kompleks. Lalu selanjutnya yang menyebabkan dari adanya bug itu sendiri adalah perubahan kode tapi dia dokumentasinya buruk. Jadi misalnya si programmer melakukan perubahan kode yang tadinya misalnya fungsinya fungsi A misalnya ada di atas fungsi B. Nah, tapi di file itu ada perubahan fungsi B di atas dari fungsi A gitu. Nah, karena tidak didokumentasikan dan mungkin tidak adanya pelaporan, ini juga bisa menyebabkan adanya bugs. Nah, selain itu dari dokumentasi yang buruk juga, ketika adanya bug, kan sudah ada perubahan kode nih, ketika adanya bugs dan tidak ada dokumentasi yang sangat baik, itu akan menyebabkan susahnya perbaikan. Karena kita tidak tahu nih yang dirubah di bagian mana. Jadi kita untuk mengatasi bugs-nya itu sendiri yang diakibatkan oleh dokumentasi yang buruk itu akan lebih sulit ketimbang memperbaiki bugs yang biasanya seperti itu. Walaupun misalnya bugs-nya sederhana, tapi karena tidak ada dokumentasinya, kita sampai cari-cari bugs-nya di bagian mana. Bahkan itu bisa memakan waktu yang cukup lama. Ketika misalnya katakanlah filenya itu file dalam kalau dalam Java ya, dalam satu Java class misal, dalam satu file Java class itu ada misalnya 500 row, 500 baris kode. Nah, karena tidak ada dokumentasinya nih, pas kita ngelakuin perubahan tidak ada dokumentasinya, ternyata ada error atau ada bugs gitu. Ketika kita run mungkin tidak ada error nih, tapi ada kesalahan logika, misal bugsnya bugs logic gitu. Nah, kan udah kita ganti, kita nggak tahu nih di row mana logikanya yang salah seperti itu. Jadi kita akan mencari cukup lama, mencari bugsnya itu akan cukup lama, memakan waktu, dan tentu saja ini tidak efisien atau apa ya, bisa dibilang ini merugikan ketika proses bisnis sudah berjalan, karena mencari-cari hal yang salah tapi tidak didokumentasikan itu akan sangat sulit gitu. Lalu yang selanjutnya yang menyebabkan bugs juga, yang bisa menyebabkan bugs itu testing yang bermasalah. Nah, di sini misalnya dia melakukan tester aplikasi menggunakan misalnya menggunakan jasa orang lain atau menggunakan aplikasi tester lain gitu. Nah, di tester ini ternyata si program ini berjalan dengan baik, gitu. Tidak ada bug di dalamnya. Pas diselidiki ternyata si tester ini bermasalah. Si tester ini tidak mendeteksi adanya bugs kecil. Jadi bisa dibilang bugs itu lolos dan dianggap oleh tester ini baik-baik saja aplikasinya, padahal ada bugs di dalamnya. Nah, ini juga bisa dikatakan salah satu faktor yang menyebabkan adanya bugs gitu. Jadi kurang lebih 5 itu yang saya rasa salah satu contoh dari penyebab terjadinya bugs. Sebenarnya dari dari penyebab-penyebab yang tadi disebutkan itu sudah terbayang solusinya. Misalnya buruknya komunikasi, ya solusinya memperbaiki komunikasi ketika mendevelop aplikasi gitu. Misalnya deadline-nya mepet, nah berarti solusinya adalah membuat timeline schedule biar setiap harinya memiliki target dan target itu harus terpenuhi. Jadi deadline-nya itu tidak terlalu mepet dan bisa terselesaikan tepat waktu. Yang ketiga tadi software yang kompleks. Nah, ini sebenarnya menurut saya itu adalah hal yang umum. Ketika membangun sebuah software yang kompleks, akan ada bugs di dalamnya. Itu sangat wajar. Tetapi di sini akan dilakukan, mungkin solusinya akan dilakukan tester dengan syarat testernya itu harus
kompleks juga, dalam arti dia mendeteksi setiap adanya bugs, mau itu kecil mau itu besar, jadi tidak akan ada bugs yang lolos gitu. Lalu tadi perubahan kode yang tidak didokumentasikan dengan baik. Nah, berarti solusinya apa? Ya dokumentasikan dengan baik setiap adanya perubahan kode yang dilakukan. Yang kelima, tester bermasalah. Nah, ketika tester bermasalah, mungkin salah satu solusinya adalah melakukan cross check atau melakukan testing berulang kali dengan syarat hasil yang sama gitu. Jadi bisa dikatakan untuk meyakinkan developer bahwa aplikasi ini benar-benar sudah tidak ada bugs-nya saat dilakukan tester gitu. Nah, tapi itu kan lebih ke arah solusi-solusi tersebut lebih ke arah pencegahan atau meminimalisir terjadinya bugs. Bagaimana jika bugs-nya sudah ada nih? Cara mengatasinya gimana? Bugs-nya sudah terlanjur ada di dalam softwarenya, di dalam aplikasinya. Cara mengatasi dan cara mengetahuinya gimana? Nah, ini ada yang namanya debugger. Untuk melakukan debugger, yang pertama kita melakukan deteksi atau diagnosis kerusakan. Nah, deteksi dan diagnosis kerusakan ini bisa dikatakan harus dimiliki setiap kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap IT lah, bisa dikatakan orang IT itu harus bisa menganalisa, mendiagnosis, mendeteksi dari kerusakan, entah itu dari software, entah itu dari hardware. Kenapa? Karena ketika kita sudah mengetahui kerusakannya, kita sudah bisa mendiagnosis dan mendeteksi kerusakannya, itu akan sangat membantu kita dalam memperbaikinya. Selanjutnya, tahap selanjutnya adalah tinggal bagaimana kita eksekusi dalam hal perbaikannya, seperti itu. Jadi bisa dikatakan ini adalah salah satu skill yang cukup wajib dimiliki oleh orang IT ketika bekerja ya, yaitu mendeteksi dan mendiagnosis kerusakan. Aplikasi Android mogok setiap kali ada jalan keluar tak terduga yang disebabkan oleh pengecualian atau sinyal yang tidak tertangani. Aplikasi ditulis menggunakan Java atau Kotlin mogok jika memunculkan pengecualian yang tidak tertangani, yang diwakili oleh throwable class. Aplikasi yang ditulis menggunakan bahasa kode asli mogok jika ada sinyal yang tidak tertangani seperti SEG, V selama eksekusinya. Nah, di sini contohnya ya. Contoh misalnya kita melatih ya, bisa dikatakan melatih skill kita dalam hal mendeteksi. Misalnya contoh dalam game, ini contoh dalam game lagi. Dalam game itu ada game Call of Duty, namanya bukan World War, tapi Modern Warfare, itu yang ketiga, series ketiganya. Nah, di situ menurut saya ada bugs yang dimana ketika kita mengambil jalan melalui itu kan tentang peperangan ya cerita dalam gamenya. Ketika kita mengambil jalan raya atau rute yang kita lalui itu melalui jalan raya, itu akan aplikasinya atau gamenya itu akan otomatis terhenti dan kita balik ke menu utama. Jadi seakan-akan itu stuck di situ aja. Tapi ketika kita mengambil rute melalui dalam gedung, itu akan aplikasinya atau gamenya akan berjalan lancar, tidak ada bug. Nah, itu adalah salah satu diagnosis kita bahwa game itu ada bugs di dalamnya. Misalnya kita main game tiba-tiba kembali ke main menu lalu kita merasa wajar aja tidak ada bugs, itu berarti kita belum bisa mendeteksi atau mendiagnosis adanya bugs di dalam sebuah software atau aplikasi. Nah, lalu saat aplikasi mogok, Android menghentikan proses aplikasi dan menampilkan dialog memberitahu bahwa aplikasi telah berhenti.
Nah, ini juga sangat umum ya. Menurut saya ini sangat umum dialami pengguna Android saat aplikasi itu tiba-tiba berhenti sendiri. Misalnya kita buka lagi buka aplikasi Instagram, tiba-tiba dia saat kita klik aplikasinya, icon dari aplikasinya, dia hanya terbuka sebentar, lalu nge-freeze, lalu kita kembali ke halaman beranda HP kita. Nah, itu berarti bisa dikatakan ada bugs dalam pengembangan aplikasi Instagram tersebut, atau bisa juga ada kerusakan lain. Contohnya kita lagi buka banyak aplikasi di HP kita, sehingga RAM yang kita gunakan cukup besar, lalu HP itu juga sudah digunakan cukup lama, sehingga uh, soft bukan software apa HP tersebut suhunya itu sudah naik, overheat gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan adanya stopped working dari aplikasinya, seperti itu. Mendeteksi masalah, Anda mungkin tidak selalu tahu bahwa pengguna Anda mengalami banyak sekali kerusakan dengan aplikasi Anda. Jika Anda telah mempublikasikan aplikasi, Android Vital dapat membantu mengetahui masalahnya. Nah, Android Vital ini juga membantu si developer biar uh, biar lebih lebih peka atau bisa tahu apa yang sebenarnya masalah dialami oleh pengguna. Gitu. Android Vital dapat membantu meningkatkan performa aplikasi Anda dengan memberitahu Anda melalui konsol Play saat aplikasi Anda mengalami error yang berlebihan. Android Vital menganggap error berlebihan saat aplikasi ini menunjukkan setidaknya satu kerusakan dalam 1,09% sesi hariannya. Lalu menampilkan 2 atau lebih error dalam setidaknya 0,18% sesi hariannya. Lalu yang kedua di sini ada mendiagnosis kerusakan ya. Mendiagnosis kerusakan. Setelah mendeteksi, di sini kita mendiagnosis. Jadi lebih bisa dikatakan ini seperti dokternya dalam hal software. Jadi ini misalnya kita udah tahu nih gejalanya. Nah, kita tentukan penyakitnya. Kayak misalnya gejalanya hidung tersumbat, tidak bisa merasakan makanan. Nah, ini kan bisa saja diagnosisnya ada dua hal, entah itu flu biasa, entah itu COVID ya kan. Nah, seperti gambarannya itu seperti dokter dalam menangani kasus kesehatan. Kira-kira seperti itu juga dialami oleh pengembang aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya ketika mendiagnosis dan mendeteksi adanya bugs gitu. Lalu membaca jejak tumpukan. Langkah pertama untuk memperbaiki kerusakan adalah mengidentifikasi tempat terjadinya. Nah, jadi kita harus mengetahui lokasi errornya ada di bagian mana, sehingga kita bisa dengan mudah memperbaikinya gitu. Lalu selanjutnya ada kiat untuk memproduksi crash. Mungkin Anda tidak dapat memproduksi masalah hanya dengan memulai emulator atau menghubungkan perangkat Anda ke komputer. Lingkungan pengembangan cenderung memiliki lebih banyak sumber daya seperti bandwidth, memori, dan penyimpanan. Gunakan jenis pengecualian untuk menentukan apa yang bisa menjadi sumber daya yang langka, atau temukan korelasi antara versi Android, jenis perangkat, atau versi aplikasi Anda. Jadi di sini lebih ke arah kiat agar kita menyesuaikan antara versi Android, jenis perangkat, dan versi aplikasinya. Jadi tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang terlalu ketinggalan teknologinya, semuanya masih bisa saling berkomunikasi dengan baik. Jadi itu bisa meminimalisir terjadinya kerusakan atau error dalam aplikasi atau adanya bug dalam aplikasi. Misalnya ada kesalahan memori. Jika Anda memiliki out of memory error, maka Anda dapat membuat emulator dengan kapasitas memori rendah untuk diuji. Oke, jadi di sini lebih ke arah misalnya emulator di Android Studio-nya itu misalnya memori kita sedikit, maka kita
memilih emulator untuk Android di Android Studio itu yang size-nya lebih kecil gitu. Nah, untuk out of memory seperti itu. Ini ada contohnya juga untuk menyesuaikan antara RAM yang kita miliki dengan apa emulator yang akan kita jalankan. Atau solusinya juga bisa seperti ini. Kita menggunakan perangkat hardware kita, smartphone kita, itu dihubungkan dengan kabel data, lalu kita mengakses sebagai developer di smartphone kita sendiri. Itu ada di setting-settingnya untuk smartphone-nya. Jadi kita nggak perlu menggunakan emulator, kita bisa menggunakan perangkat yang kita miliki. Jadi di satu sisi itu akan meringankan beban memori itu sendiri. Lalu ada pengecualian jaringan. Karena pengguna sering masuk dan keluar dari jangkauan jaringan seluler atau WiFi, pengecualian jaringan dalam aplikasi biasanya tidak dianggap sebagai kesalahan, melainkan sebagai kondisi pengoperasionalan normal yang terjadi secara tidak terduga. Jadi mungkin karena terjadi keluar masuk yang cukup sering, misalnya jaringan di rumah, misalnya kita lagi keluar rumah kan kita nggak menggunakan jaringan yang kita pakai di rumah gitu. Nah itu bisa dikategorikan sebagai pengecualian jaringan yang dimana itu bukan merupakan kesalahan atau error, dan itu dianggap pengoperasian normal karena terjadi secara tidak terduga. Jika Anda perlu memproduksi pengecualian jaringan seperti unknown host exception, coba aktifkan mode pesawat saat aplikasi Anda mencoba menggunakan jaringan. Jadi pada saat menggunakan jaringan yang tersebut, kita sekaligus menggunakan mode pesawat gitu. Jadi nyalakan mode pesawatnya dulu, baru nyalakan menu atau fitur Wi-Fi-nya gitu. Kalau misalnya Wi-Fi-nya dulu yang dinyalakan, baru fitur mode pesawatnya, Wi-Fi-nya akan mati. Jadi kita harus nyalain lagi gitu. Pilihan lainnya adalah mengurangi kualitas jaringan di emulator dengan memilih emulator kecepatan jaringan dan atau penundaan jaringan. Anda dapat menggunakan pengaturan kecepatan dan latensi pada manajer APD, atau Anda dapat memulai emulator dengan flag NetDelian, NetSpeed seperti yang ditunjukkan pada contoh baris berikut. Kayak gini. NetDelay, NetSpeed, GSM. Oke, lalu selanjutnya membaca dengan Logcat. Setelah Anda memiliki langkah-langkah untuk mereproduksi kerusakan, Anda dapat menggunakan alat seperti Logcat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Keluaran Logcat Anda menunjukkan kepada Anda apa pesan log lainnya yang telah Anda cetak bersama dengan yang lain dari sistem. Jangan lupa untuk mematikan setiap log pernyataan tambahan yang telah Anda tambahkan karena mencetaknya menghabiskan CPU dan baterai saat aplikasi Anda sedang berjalan. Lalu H itu cegah kerusakan yang disebabkan oleh pengecualian penunjuk nol. Pengecualian penunjuk nol diidentifikasikan dengan jenis kesalahan runtime null pointer exception terjadi saat Anda mencoba mengakses objek yang nol, biasanya dengan memanggil metodenya atau mengakses anggotanya. Pengecualian penunjukan nol adalah penyebab terbesar aplikasi mogok di Google Play. Jadi saat kita ingin akses objek yang nilainya nol, itu biasanya adalah penyebab yang sering menyebabkan aplikasi itu berhenti gitu. Tujuan dari nol adalah untuk menandakan bahwa objek tersebut hilang, misalnya objek tersebut belum dibuat atau ditetapkan. Untuk menghindari pengecualian penunjuk nol, Anda perlu memastikan bahwa referensi objek yang Anda kerjakan bukan nol sebelum memanggil metode pada objek tersebut atau mencoba mengakses anggotanya. Jika referensi objek adalah nol, tangani kasus ini dengan baik. Misalnya keluar dari metode sebelum melakukan operasi apapun pada referensi objek dan tulis informasi ke log debug. Jadi log debug juga cukup penting karena setiap bug yang kita berhasil tangani itu ada lognya sendiri di bagian log debug, dan
itu cukup membantu agar kedepannya tidak ada kesalahan itu lagi. Lalu bahasa pemrograman Java, kompilasi, peringatan waktu, metode nullable dan non-null. Terus, nah seperti ini sintaksnya. String split nullable, string username, return username split regex. Lalu kompilasi kesalahan waktu. Karena nullability harus bermakna, Anda dapat menyelamatkannya dalam tipe yang Anda gunakan. Sehingga ada pemeriksaan waktu kompilasi untuk null. Jika Anda tahu suatu objek bisa menjadi null atau dan nullability-nya itu harus ditangani, Anda bisa membungkusnya dengan objek seperti opsional. Anda harus selalu memilih tipe yang menyampaikan nullability. Jenis platform. Tipe platform adalah deklarasi objek yang berasal dari Java. Jenis ini diberlakukan secara khusus, pemeriksaan null tidak diberlakukan. Jadi jaminan non-null sama seperti di Java. Saat Anda mengakses referensi jenis platform, Kotlin tidak membuat kesalahan waktu kompilasi. Tetapi referensi ini dapat menyebabkan kesalahan waktu proses. Jadi contohnya kayak gini. Yang didokumentasikan dari Kotlin ya, bukan dari Java. Ada implementasi bugs. Jika aplikasi sudah berjalan pada perangkat atau emulator yang terhubung, Anda bisa memulai debugging. Attach debugger Android process, choose prosesnya, lalu klik OK dan window debugnya akan muncul. Untuk mengakhiri sesi debug, klik tab untuk sesi tersebut, kemudian klik terminate. Jadi disilang, lalu akan ada notifikasi biasanya untuk terminate atau close program. Nah itu pilih terminate dulu untuk mematikan debug yang kita jalankan. Nah ini ada tipe debugnya auto, Java, native, hybrid, ada macam-macam ya tipe debugnya. Tadi kan ada macam-macam tipe bug ya. Sekarang ada macam-macam tipe debug. Ada auto, Java, native, dan hybrid. Menggunakan log system. Seperti yang tadi dikatakan, log ini cukup penting untuk pelaporan debugging. Menampilkan log system. Nah, lognya kira-kira seperti ini nih. Jadi ada waktunya, kapan melakukan debug, lalu bug-bug yang ditemukan apa aja. Seperti itu. Log system menampilkan bagi Anda Android DMS, device only show logcat from selected process. Tampilan device tidak tersedia, klik restore device, view Android displaynya. DMS oke. Enter. Kerja dengan breakpoint. Android Studio mendukung beberapa tipe breakpoint yang memicu tindakan debug yang berbeda. Tipe yang paling umum adalah breakpoint baris menghentikan sementara eksekusi aplikasi pada baris kode yang ditetapkan. Ketika berhenti, Anda bisa memeriksa variabel, mengevaluasi ekspresi, kemudian melanjutkan eksekusi baris demi baris untuk menentukan penyebab kesalahan waktu proses. Jadi untuk langkah-langkahnya, untuk menambahkan breakpoint baris, langkah-langkahnya seperti ini. Attach debugger to Android process, debug, ada integer ID, item get item ID. Jika titik merah muncul ketika menetapkan breakpointnya, ini adalah titik merah yang muncul. Gitu. Jika tampilan result variable view, expression over, step into, step out, resume program. Oke. Lalu di sini ada view breakpointnya, seperti ini tampilannya. Lalu menebak bingkai jendela, pemeriksaan variabel. Pada jendela debugger, panel variabel memungkinkan Anda untuk memeriksa variabel. Sistem menghentikan aplikasi pada breakpoint dan Anda memilih bingkai atau frame dari panel frame. Panel variabel juga memungkinkan Anda untuk mengevaluasi ekspresi ad hoc menggunakan metode statis dan atau variabel yang tersedia dalam frame yang dipilih. Mulai debugging pada panel wedge, klik add, tambahkan kotak, enter, wedge, remove. Untuk remove yang minus, Anda bisa mengembangkan wedge, naik, ini namanya, turun, ya ada di sini juga nih. Oke. Lalu
menambahkan watch point. Di C atau di C++ bisa mengatur tipe breakpoint khusus bernama watch point yang dapat menangguhkan proses aplikasi ketika aplikasi Anda berinteraksi dengan blok memori tertentu. Misalnya jika Anda menetapkan 2 pointer ke blok memori dan menetapkan watch point ke situ, maka menggunakan salah satu pointer untuk mengakses blok akan memicu watch point tersebut. Jadi lebih ke arah penggunaan pointer ya. Watch point itu bisa digunakan untuk penggunaan pointer. Ini ada contoh menambahkan watch point ke variabel memori. Langkah-langkahnya seperti ini. Tampilannya breakpoint, ada di breakpoint seperti ini. Oke. Nah, di sini ada melacak alokasi objek. Informasi ini sangat berharga untuk mengkaji penggunaan memori. Bisa mengaruhi kinerja aplikasi. View tool Windows Android Monitor. Oke, Trade Monitor. Jika di jendela bagian atas, oke, tarik turun di panel memori, klik Start Allocation, Stop Allocation Tracking. Nah, tampilannya kayak gini. Kurang lebih ini kayak kalau di desktop itu kayak Task Manager ya. Kayak Task Manager, dia bisa menampilkan berapa CPU kita, berapa RAM yang kita gunakan, hard disk kita, bagaimana kinerjanya, gitu. Oke, sini penjelasannya. Oke, sudah habis. Saya rasa segitu penjelasan dari saya. Cukup mengenai apa itu bug, lalu jenis bug, jenis debug, apa yang menyebabkan bug, dan lain-lain. Tadi sudah saya jelaskan. Oke, seperti itu penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.